Guys, ada satu permainan tuh yang ngeri banget. Aku saranin kalian tuh jangan coba main permainan ini. Tapi kalau kalian penasaran dan pengen maksa main, kalian tuh cuman butuh jendela kayak gini yang ada di rumah atau di kamar kalian. Dan juga kalian harus mainnya tuh gelap-gelap dan malam-malam. Tapi kalau kalian penasaran ya, let's go Mr. I bahas. Nah, tapi di permainan ini buat kalian yang mentalnya tuh tempe ya atau cemen, banyak takutnya itu, diharapin jangan coba permainan ini. Karena nih gamenya awalnya itu populer banget di Deep Web. Nah, Deep Web kan kalian tahu sendiri, itu tempat aneh-aneh dari media internet lah. Lalu viral juga di Reddit. Nah, setelah ini banyak orang yang mencoba untuk main permainan ini. Tapi karena beberapa orang ini waktu main ya, dia tuh ngelanggar peraturan ada di game-game ini. Akhirnya mereka ini nggak komen lagi di website-website yang happening tadi gitu loh. Orang-orang penasaran, kemana orang-orang yang mencoba memainkan game ini gitu. Oke, kita mulai aja. Yang kalian butuhin adalah tuh jendela kayak gini. Lalu kalau bisa jendelanya ini menghadap keluar malam-malam. Terus punya tirai juga. Nah, tirainya kayak gini nih. Nah, jadi soalnya tirai ini bakal dipakai buat main gitu. Dan kalian bisa mainin ini tuh malam-malam di akhir bulan. Kalian bisa mainin di tanggal 30, kalau akhir bulan kan ada tanggal 30 sama tanggal 31. Kalian bisa mainin ini di akhir-akhir bulan tersebut. Oke, kita mulai aja. Step yang pertama, kalian itu buka jendela kalian. Kalian menghadap ke arah luar, ke kegelapan malam. Kegelapan malam. Waduh, susah ngomongnya ya. Itu kalian fokus aja ngeliatin gelapnya malam hari. Jadi kalian kayak bengong gitu, semi-semi bengong lah. Kalian bengong itu madep ke depan, tapi dalam hati kalian atau dalam otak kalian itu sambil ngomong, itu sambil manggil. Kalian tuh bisa bilang kayak segala makhluk, seluruh makhluk, datanglah malam ini ke ruangan ini, ke kamar ini. Nah, pokoknya kalimatnya bebas, yang jelas kalian kayak manggil atau mengundang seluruh makhluk dan semesta itu datang ke tempat kalian. Kalian fokus bengong dan fokus ya, fokus bengong maksudnya. Fokus bengong itu sambil manggil, karena tunggu aja beberapa saat, karena hal tersebut, aura-aura tersebut itu energi yang kalian pancarkan bisa mengundang makhluk-makhluk itu datang beneran ke kamar kalian. Kalau kalian rasa sudah cukup, nah kalian bisa tutup jendelanya, tutup juga tirainya rapat-rapat, lalu kalian bisa kembali tidur gitu. Kalau kalian merasa udah pemanggilan ini udah cukup ya buat kalian. Nah, kalau kalian sudah tidur, ini walaupun kalian nggak bisa tidur beneran ya, kalian pura-pura tidur aja. Setelah kalian menutup mata, jangan pernah dibuka mata kalian. Ini sampai selesai ya, pokoknya jangan pernah ngintip, jangan pernah buka. Kalau bisa kalian hidupnya tuh bertolak belakang sama jendela yang kalian pakai main tadi gitu. Pokoknya diam aja, pura-pura tidur aja, walaupun otak kalian tuh masih kerja gitu lah, masih menghayal jorok mungkin. Pokoknya kalian ikutin aja, pura-pura tidur, fokus, diam aja, jangan gerak sama sekali. Tapi menurut beberapa orang yang berhasil memainkan permainan ini ya, mereka tuh nggak bisa berhasil main dalam satu kali permainan. Biasanya mereka tuh sampai dengan 3 kali, 4 kali gitu. Jadi pas mereka main tuh kan mungkin fokusnya belum bisa bener-bener fokus, jadi akhirnya main 2 kali, 3 kali, 4 kali, biasanya udah mulai terbiasa buat fokus bengong gitu. Nah, para pemain yang berhasil ini menyarankan kalian kalaupun di pertama nggak berhasil, lakuin aja 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu sampai kalian tuh berhasil. Ingat ya, sekali lagi, pokoknya kalian harus pura-pura tidur, jangan bergerak, jangan bangun, jangan buka mata, itu yang paling penting. Kalau kalian berhasil ya, kalian bakal dengar suara. Nah, suaranya itu suara dari tempat jendela kalian main tadi. Bakal ada suara ketukan pelan kayak gini. Dan siapapun orang yang ada di balik jendela kalian yang ngetok, jangan buka mata, jangan kalian berani lihat siapa yang ngetok tadi. Dan jangan lupa kalian harus tetap pura-pura tidur. Supaya apa? Supaya orang yang ngetok dari luar ini yakin banget kalau kalian ini nggak dengerin dia. Dan kalian tuh masih tidur pules banget. Nah, kalau kalian nih sampai gagal, kaget karena suara ketukannya, dan sampai lihat
ini bener-bener ngeri banget nih. Kalian harus tahu apa yang terjadi pada kalian kalau sampai kalian melanggar permainan ini. Pokoknya kalian harus fokus, tetap pura-pura tidur. Walaupun suara ketukannya tuh semakin kencang, semakin cepet. Itu tuh suara ketukannya sampai kalian ngerasa bahwa ini ketukannya nih, kacaku nih bakal pecah, bakal ngerusakin jendela. Tapi kalian tetap pura-pura aja, fokus buat pura-pura acting tidur gitu. Tapi tenang aja, orang-orang di rumah kalian, orang tua kalian tuh nggak bakal dengar ketukan ini. Karena yang bisa dengar ketukan ini tuh cuman kalian aja. Karena kalian yang memanggil makhluk-makhluk ini buat datang ke rumah kalian. Tapi kadang-kadang ada trik nih buat mereka yang ketok-ketok gitu. Jadi kalau ketukan sudah rusuh, terus mereka tiba-tiba stop, hening. Nah, biasanya mereka tuh kayak ngejebak gitu. Karena kan kita dari ruah banget suara ketukan, terus hening. Pasti kita ngira, oh ini kayaknya udah selesai nih. Terus kita buka mata. Padahal enggak guys. Mereka tuh masih stay di sana buat ngejebak kamu. Dan kalau kalian ngeliatin, mereka bakal ngagetin kalian. Duh! Nah, tapi gimana cara tahu supaya game ini berhasil atau enggak? Kalian itu boleh gerakin badan ataupun buka mata. Ini syaratnya, sampai matahari itu terbit gitu. Baru kalian boleh gerakin badan dan pelan-pelan itu buka mata. Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling aman. Nah, yang terjadi atau pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang terjadi sama orang-orang yang main permainan ini dan gagal? Apa yang bakal terjadi kalau waktu ada suara ketok-ketok di jendela tadi, orang ini berusaha buat melihat ke jendela dan bangun gitu? Apa yang terjadi sama mereka? Karena sudah melanggar peraturan. Ini kalian harus dengar ya. Itu tidak ada yang tahu. Karena orang-orang yang gagal dalam permainan ini udah nggak bisa komen lagi di website-website, di forum-forum, di mana mereka tuh untuk memulai game ini gitu loh. Jadi nggak ada yang tahu mereka tuh waktu gagal tuh gimana. Nggak ada yang kasih testimoni. Jadi nggak pernah ada yang tahu siapa yang ngetok dan nggak ada yang tahu nasib orang yang gagal dalam permainan ini. Karena orang-orang yang berhasil komen dan kasih testimoni adalah orang-orang yang berhasil ngelewatin game ini. Yang nggak nengok sama sekali, yang tunggu matahari sampai terbit. Nah, orang-orang itu yang bisa kasih testimoni. Orang-orang yang gagal nggak bisa kasih testimoni. Dan nggak tahu gimana nasib mereka sampai saat ini. Gimana menurut kalian, Sobat Mr. I dan Sobat Let's Go? Kalian berani nggak cobain tantangan ini, game ini, buat mainin di rumah? Aku rasa sih jangan ya. Karena apa? Kalau kalian mulai game ini, kalian harus make sure kalian berhasil. Kalau kalian gagal, nah nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi sama kalian. Karena udah ada banyak buktinya orang-orang ini nggak kembali lagi untuk kasih testimoni ketika mereka gagal dalam permainan ini. Itu aja yang bisa Mr. I kasih tentang permainan game yang berbahaya. Kalau kamu suka video kayak gini, komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.